Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja PTG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Romdlot Haryadi SPDI. Saya mengajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mas Muhammadiyah Tumurjo, Kabupaten Ngawi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Bukit Tinggi, Sumatera, dengan nomor peserta 211240774. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG di Mas Muhammadiyah Tumurjo dengan materi yaitu peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan dengan metode problem based learning pada kelas 11. Berikut video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa? Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan wa qalban salima. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen dulu. Kehadirannya hari ini yang tidak masuk siapa? Mulai dari Mbak Aurel. Ada? Ada. Baik. Mbak Laras Arum, Mbak Lulu, Mbak Nersa Fitri, baik. Mbak Salma, Hadir. ya. Mbak Fira, Mbak siapa ini? Marsha Arum. Nah, hadir semuanya ya hari ini. Ada Mas Farhan, ada Mas Ilham, Mas Irfan mana ini? Sakit. Oh sakit, masya Allah. Semoga lekas sembuh ya. Alhamdulillah, saya bangun insya Allah. Mas Irfan sakit. Mas Restu Bima, hadir. Terus Mas Soleh, hadir. Terus Mas Yahya, baik, semuanya hadir hari ini dalam keadaan sehat. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di majelis ilmu pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan ice breaking sebentar untuk supaya kegiatan kita semakin bersemangat. Siap? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
tahu tujuannya itu apa kita belajar. Yang pertama adalah memahami kontribusi umat Islam setelah kemerdekaan. Nanti akan dibahas kaitannya dengan kontribusi apa peran umat Islam dalam masa setelah kemerdekaan. Yang kedua, kita akan mengenal tokoh dan organisasi Islam. Di mana tokoh-tokohnya kita tahu banyak di literasi-literasi yang ada, dan itu semuanya bisa kita ambil dari berbagai sumber. Yang berikutnya adalah meneladani perjuangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945? Siapa yang bisa angkat tangan? Baik, secara singkat tidak apa-apa, silakan. Indonesia menghadapi banyak tantangan. Yang paling besar adalah ancaman kembalinya penjajah Belanda. Selain itu, bangsa ini juga harus membangun dan mengonsolidasikan pemerintahan yang baru terbentuk, mengatasi masalah ekonomi, kemiskinan, inflasi, menghadapi konflik internal dan perbedaan pandangan politik tentang masa depan negara, serta memperjuangkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di dunia. Baik, itu kaitannya dengan apa? Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian bagaimana kondisi umat Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Terus berikutnya, apakah peran mereka setelah selesai proklamasi? Siapa yang bisa katakan? Baik. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi umat Islam sangat beragam, baik dari segi pandangan, keagamaan maupun organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, dan banyak lainnya. Peran umat Islam tentu tidak selesai setelah proklamasi. Umat Islam terus berperan aktif dalam perjuangan fisik melawan Belanda, pembangunan politik, pendidikan, sosial, dan budaya di negara yang baru merdeka. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa. Ini namanya tadi siapa, Mas? Oh, Mas Restu Bima. Yang satu? Ya. Mas Yahya Abdul Hamid. Masya Allah. Ini yang siswa yang bisa jawab luar biasa. Yang belum bisa juga luar biasa, karena dalam kelas tidak ada yang tidak luar biasa. Semuanya luar biasa. Ayo. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan tokoh-tokoh muslim di Indonesia pasca kemerdekaan yang kalian ketahui. Apa saja peran penting mereka dalam membangun bangsa? Tidak usah banyak-banyak. 3 saja. Ayo, silakan, Mbak. Muhammad Nasir, Buya Harta, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, Mbak siapa namanya, Mbak? Oh, Mbak Laras Arum. Ya, Masya Allah. Kita apresiasi luar biasa. Jadi ini menunjukkan apa? Keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran itu luar biasa. Yang terakhir, siapa nanti yang bisa jawab? Mengapa penting bagi kita mengetahui peran sejarah umat Islam dalam membangun bangsa dan negara? Angkat tangan yang bisa. Namanya siapa, Mbak? Mbak Aurel. Oh, Mbak Aurel. Silakan jawab, Mbak. Penting bagi kita mengetahui peran sejarah umat Islam karena yang pertama bisa mengambil pelajaran berharga atau ibrah dari semangat perjuangan, kegigihan, dan kontribusi para tokoh dan umat Islam masa lalu dalam menghadapi tantangan dan membangun bangsa. Dan kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sejarah ini bisa menginspirasi kita sebagai generasi muda muslim untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka dalam konteks kekinian, yaitu dengan berkontribusi positif sesuai bidang masing-masing untuk kemajuan bangsa, menjadi muslim yang berwawasan luas dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bisa jawab, dan yang belum bisa jawab jangan khawatir. Nanti akan ada sesi berikutnya. Paham dong? Baik. Lanjutkan. Kita masuk kaitannya dengan tokoh-tokoh umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Siapa itu?
Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu kontribusi beliau dalam peran umat Islam pasca kemerdekaan adalah beliau sebagai Menteri Agama pertama singkat. Yang kedua adalah Buya Hamka. Siapa beliau? Beliau adalah ulama ya, penulis juga ya, anggota MPRS. Jadi beliau punya kontribusi di berbagai bidang keagamaan ya, sastra, kesenian juga ya. Terus beliau juga sebagai struktur pemerintahan dalam hal ini adalah anggota MPRS. Yang berikutnya adalah siapa? Muhammad Nasir yang merupakan Perdana Menteri dan pejuang Islam moderat. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Abdullah lahir di Agam, Sumatera Barat, Paciapi. Sebelum Syakib Hamka, usai menikah dengan Siti Raham, Buya Hamka aktif berkecimpung dalam kepengurusan Muhammadiyah dan menjabat sebagai ketua cabang pada Panjang. Hamka bahkan menjadikannya sebagai salah satu sosok guru agama Islam di tanah Melayu pada tahun 1974. Hamka menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dari pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Tun Abdul Razak sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan sumbangsihnya dalam memajukan perkembangan agama Islam, serta kegigihannya dalam berdakwah terutama di tanah Melayu. Karena dedikasinya di bidang dakwah, gelar yang sama juga pernah diberikan Universitas Al-Azhar pada Hamka yang membawakan pidato ilmiah berjudul Pengaruh Ajaran dan Pikiran Syekh Muhammad Abu di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri pernah memberinya gelar Datuk Idono dan Pengerang Biroguno. Tak hanya lewat tulisan, Hamka juga menunjukkan akhlak mulia dan suri tauladan bagi para pengikutnya. Salah satu ini sebagai profil dari para tokoh. Salah satunya adalah siapa tadi? Sekarang kita akan mulai melaksanakan diskusi. Nanti silakan buat kelompok, masing-masing kelompok nanti terdiri dari 3 orang. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Mejanya dijadikan 1. Terus nanti kalian diskusi sesuai dengan instruksi yang akan kita sampaikan. Dimulai dari sekarang. Sudah kalian persiapkan di lembar di lembar kerja nanti akan kita lanjutkan. Itu silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Nanti masing-masing kelompok akan mempunyai tugas masing-masing. Baik. Nanti akan disampaikan yaitu kaitannya dengan diskusi masing-masing kelompok berkaitan dengan peran umat Islam pasca kemerdekaan. Kita berikan contoh kaitannya dengan peran umat Islam pasca kemerdekaan di berbagai bidang yang bisa nanti kalian buat seperti itu di buku tulis atau di lembar yang sudah disediakan untuk didiskusikan. Kalian diminta untuk aktif dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, ada pertanyaan kelompok 2? Pemerintahan dan masyarakat Indonesia, dan semuanya diperlukan kontribusi nyata dari masing-masing masyarakat, dalam hal ini adalah umat Islam. Monggo silakan dicari para tokohnya, terus nanti bentuk perannya seperti apa, tantangan yang dihadapi dalam peran tersebut apa. Jadi nanti bisa diambil contoh seperti ini, bisa diambil salah satu atau nanti dijelaskan kembali. Monggo. Berarti Muhammadiyah. Nanti bisa didiskusikan kaitannya dengan literasi ataupun sumber bahan ajar yang ada. Presentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kami mengambil logo yang berwarna
bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, beliau terkait di organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beliau berperan pada bidang pendidikan. Kemudian bentuk peran dan kontribusi konkretnya, beliau mendirikan sekolah dan pesantren, modernisasi kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam peran tersebut yaitu minimnya dana akses pendidikan di daerah terpencil. Jadi tokoh dalam hal ini siapa tadi? Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Hashim mempunyai kontribusi dalam hal pendidikan, dan kontribusi besar beliau sampai saat ini pun juga masih bisa dirasakan dengan pendidikan yang semakin menyebar luas di kalangan umat Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan dalam berbeda. Kami akan mempresentasikan tokoh yaitu Mas Umi dan bentuk peran atau kontribusi, yaitu membentuk partai politik Islam, mencetuskan mosi gagal. Tantangan yang dihadapi yaitu perpecahan ideologi, pembentukan pembubaran Masyumi oleh pemerintah. Ya, Sudah. hasilnya poinnya ada apa? Kaitannya perannya apa? Perannya membentuk partai politik Islam. Nah, membentuk partai politik Islam, di mana partai politik Islam sampai saat ini pun juga masih ada di negara kita, dan semakin banyak partai yang ada, dan itu menunjukkan kontribusi beliau pada saat itu sampai sekarang masih bisa berjalan. Itu ya perannya. Iya. Ada tantangannya dan Ada. Itu permasalahan ideologi. baik, permasalahan ideologi tidak bisa dipungkiri, dan itu setiap partai politik pasti ada. Ini menunjukkan apa? Keragaman dari masing-masing partai politik dalam mendirikan politik tersebut, di organisasi partai politik. Yes. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akan mempresentasikan tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan dalam berbagai bidang yang disampaikan oleh Bikri. Sosial dan kesehatan, memacu dan mendirikan rumah sakit Islam, layanan sosial dan dakwah masyarakat. Tantangan yang dihadapi saat tersebut kurangnya fasilitas dan tenaga medis di awal kemerdekaan. Baik. Yang mendirikan Muhammadiyah siapa? Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Dahlan. Ahmad Dahlan. Dengan kontribusi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Salah satunya dalam bidang kesehatan punya tantangan apa? Kurangnya fasilitas dan tenaga medis di awal kemerdekaan. Kurangnya fasilitas tenaga medis di awal kemerdekaan. Nah, dan sampai sekarang kita tahu Muhammadiyah dengan kontribusi besarnya di bidang kesehatan dan dakwah sudah mempunyai berbagai macam rumah sakit Islam. Ada PKU Muhammadiyah. Bahkan selain bidang kesehatan juga pendidikan, punya universitas, sekolahan banyak di Indonesia. Ini berkat kontribusi awal dari seorang tokoh namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, silakan ditutup.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari keempat sama menyampaikan presentasi umat Islam pasca kerajaan kemerdekaan dalam bidang sosial dan kultural, yaitu organisasi Muhammadiyah atau NU. Benar kontribusinya dalam mendirikan masyarakat Islam, layanan sosial dan dakwah masyarakat. Kadang-kadang dia tadi dalam Quran tersebut kurangnya fasilitas dan negara yang baik. Kelompok 4 mengambil tokoh siapa tadi? Yazim al-Asri. Iya, Haji Ari. Asari berdiri. NU. Nahdlatul Ulama. Di mana Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi Islam terbesar setelah Muhammadiyah. Sama-sama punya kontribusi dalam hal apa? Pendidikan dan dakwah. Sedangkan Muhammadiyah selain pendidikan, kesehatan juga ada. Bisa dipahami ya? Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian luar biasa. Kita aplaus bersama untuk jadi hasil diskusi hari ini luar biasa. Sekarang kita beri satu kesimpulan bahwasanya peran umat Islam dalam hal ini adalah tokoh, baik itu tokoh individual ataupun organisasi Islam yang ada, mempunyai kontribusi dalam banyak hal. Selain kontribusi yang pertama adalah dalam hal pendidikan dan sosial. Contohnya apa? Pendidikan dalam hal pendidikan dan sosial, ada pendirian sekolah, ya, ada pondok pesantren. Selain itu juga kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain itu juga ada rumah sakit dan universitas berbasis Islam. Semuanya merupakan kontribusi besar dalam bidang perkembangan Islam pada masa pasca kemerdekaan yang dicetuskan oleh para tokoh Islam yang nanti sudah disampaikan di awal. Ada Buya Hamka, ada Muhammad Natsir, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Wahid Hasim, dan yang lainnya. Sekarang kita refleksi dan refleksi apa yang bisa kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Belajar dan berdakwah. Poin pentingnya, kalau kita sudah belajar berarti ada kewajiban untuk berdakwah. Yang kedua, meneladani tokoh Islam. Kalau kita itu punya tokoh Islam yang baik seperti Buya Hamka, seperti Muhammad Natsir, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa tidak ditiru dari sisi positif? Maka kita sebagai seorang generasi muda punya kontribusi besar terhadap apa? Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Selanjutnya, menjadi pelajar yang berakhlak mulia. Kalau berarti menjadi pelajar yang punya akhlak mulia, senang apa orang? Berarti kita sudah menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Dalam hal ini apa? Punya kontribusi, punya peran dalam melaksanakan apa? Keutuhan masyarakat Islam di Indonesia dan mengembangkan dari sisi keilmuan mulai dari pendidikan, sosial, politik, kesehatan, dan dakwah. Bisa dimengerti? Ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan